Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ini pagi ini atau mengenai kurban, mengenai Idul Adha. Tapi monggo mawon nggih, Idul Adha ya sudah banyak biasa dan di YouTube saya sudah banyak. Maka pagi ini masih meneruskan pertemuan yang lalu mengenai sholat jamaah yang lalu. Ini masih diteruskan, masih 17 hal terkait di dalam kegiatan sholat itu. Ya, alasannya yang pertama-tama dihisab besok itu kan sholat. Jadi kalau sholatnya bagus, semuanya menjadi bagus otomatis. Jadi cara menghitungnya makanya menggunakan Excel. Ya, sholatnya bagus, langsung semuanya bagus semua. Tapi kalau sholatnya kurang bagus, itu menggunakan manual MS Word, jadi harus di entry satu persatu. Nah, itu alasannya, maka kita harus tidak ada pilihan lain, kualitas sholat kita harus baik, gitu ya. Karena itulah pada kesempatan ini menggunakan 17 hal terkait dengan sholat. Ini masih ada lagi, nanti kalau ada pertemuan lagi masih sholat lagi kan itu ya. Ada begitu banyaknya tentang, kita harus alim betul tentang sholat, pengetahuan-pengetahuan yang mendasarinya. Ya. Salah satu hadis itu adalah ini. Ara'aitum law anna nahron bibabi ahadikum. Bagaimana pendapatmu seandainya ada sungai besar di depan pintu rumahmu? Yartasilu bihi kulla yaumin khamsan. Bagaimana pendapatmu seandainya ada sungai besar di depan pintu rumahmu? Yartasilu bihi kulla yaumin khamsan. Kemudian mandi di dalamnya itu sehari 5 kali. Ma taqulu dzalika, apa yang kamu katakan mengenai itu? Komenmu apa komenmu? Yubqi min darunihi, apakah masih ada kotoran yang melekat di dalam tubuh? Qalu, kemudian mereka menjawab serentak itu, la yabqi min daruni syai'an. Oh, enggak ada kotoran sama sekali yang menempel ke dalam tubuh. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fadzalika mithlus shalawatil khamsi. Ya, seperti itu perumpamaan sholat 5 kali. Yamhullahu bihal khotoya. Allah dengan sholat 5 waktu itu menghapus kesalahan. Jadi bagaimanapun, apapun alasannya, tidak boleh sholat itu bolong. Disinilah sebagian ulama itu berpendapat tidak melakukan jamak meskipun melakukan qashar, tidak jamak, tetapi diganti dengan hurmatan lil wakti. Nah, di antara sebagian kita kan gitu ya, hurmatan lil wakti. Di mergo ning nduru pesawat wayah sholat, nah terus menghormati waktu sholat, ya nindake sholat ning burung tenanan.
Lah engko salate sing tenanan kok nek wis ya longgar, terus istilahnya qadha. Ya, itu ijtihad. Nah, ijtihad itu memang tidak mempunyai kebenaran mutlak. Tapi secara umum adalah ini. Ya muhallahu biyal khotoya ini. Di sholatnya itu 5, tidak boleh bolong. Nah, karena itu tadi tidak mau menjamak takdim, menjamak takhir, itu tidak mau. Ya maunya itu jamak takhir, ya, supaya tidak bolong. Itu ya ada yang demikian. Tapi ada yang wayahe jamak ya jamak, wayahe qasar ya qasar. Ya, itu tidak berarti ada waktu yang bolong. Artinya jenis sholat 5 dilaksanakan semua. Ya, kita tidak mungkin berada di dalam situasi yang longgar terus. Suatu saat juga dalam keadaan sempit, maka jamak ya boleh, qasar juga boleh, kan gitu ya. Nah, yang penting satu hari itu jumlahnya 5 sholatnya. Ya. Kemudian hadis yang masih semakna, mathalus sholawatil khamsi, perumpamaan sholat yang 5, kama sari nahrin, seperti ya Bengawan. Bengawan itu sungai besar nggih. Sungai besar. Kalau di Jawa itu cuma Bengawan Solo. Itu termasuk kecil ya. Di Sumatera, di Kalimantan itu banyak sekali kali-kali besar. Ya, ala babi ahadikum, di dekat rumah, ya, pintu rumah di antara kamu. Yartasilu minhu kula yaumin khamsa marratin. Kemudian ia mandi dari sungai itu untuk setiap harinya 5 kali. Qala, ya, kemudian rawi itu mengatakan qala al-Hasanu, lalu Hasan cucu Nabi itu berkata, wa ma yubqi dzalika minad daroni, maka tidak ada yang tetap menempel di tubuh, ya, tidak ada kotoran yang menempel di dalam tubuh ketika itu. Tuh, ya. Itu hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga masih itu, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuron. Nah, ini yang tambahan. Barang siapa yang menjaga sholat yang 5 itu, maka baginya itu bercahaya. Wa burhanan, dan menjadi bukti. Wa najatan, dan selamat. Yaumal qiyamati, besok hari kiamat. Di orang yang sholatnya 5 itu utuh, meskipun kadang-kadang jamak, kadang-kadang qasar, itu sebetulnya ada orang yang mampu melihat orang itu sudah bercahaya. Di orang yang depan itu bercahaya. Di ketika telunjuknya itu atahiyat itu sudah melepaskan. Orang-orang Eropa menyebutnya radiasi. Jadi seperti kristal putih itu langsung membubung ke atas. Itu orang yang sholatnya tidak pernah bolong, apalagi selalu berjamaah. Itu ada orang yang mampu melihat, meskipun yang bersangkutan itu tidak tahu. Nah, kebanyakan kita ya nggak tahu. Tapi insya Allah kalau kita itu selalu melaksanakan yang demikian itu sudah bercahaya. Ya, bercahaya dan menjadi bukti dan menjadikan di hari kiamat selamat. Tapi wa man lam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga kelima sholat itu, lam yakun lahu nurun,
ia tidak bercahaya. Wala burhanun, dan tidak mempunyai bukti. Wala najatun, dan tentunya juga tidak selamat. Wa kana yaumal qiyamati, dan besok di hari kiamat, ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abib di Khalaf. Jadi orang yang sholatnya bolong-bolong, nah itu ya Qarun, Fir'aun. Karena Qarun itu, Fir'aun itu kan kadang-kadang percaya pada Tuhan, kadang-kadang tidak, kadang percaya Tuhan, kadang-kadang tidak, kan gitu. Ya, karena keluar masuk pintu kepercayaan itu akhirnya diakhiri tidak dengan kepercayaan. Itu. Nah, kalau kita sholat bolong kadang-kadang wegah jadi kan ra percaya. Ya seperti itu. Itulah ya kualitas Fir'aun, kualitas Qarun itu seperti itu. Nah, ketika ketidakpercayaan itu sampai kebacut, sampai mengatakan dirinya Tuhan yang tinggi, itulah Fir'aun. Nah, dari ini pelajaran itu sholat sama sekali tidak boleh bolong, meskipun sedang sakit, selagi akal masih sehat, masih ada kesadaran. Karena itu sholat itu sambil menelentang pun tetap harus dilaksanakan. Meskipun wudhunya ya mbuh jenenge sholat wis kangelan. Nah, kan gitu. Ya. Kemudian yang kedua, sholat 5 kali itu membersihkan dosa tanpa sisa. Ya, itu masih ya. Hadisnya masih seperti yang tadi. Yamhullahu biyal khotoya, ini maksudnya. Yamhu mbusek sapa Allah Gusti Allah biha kelawan salat 5 al khotoya ing pira-pira kesalahan. Gitu kalau di pondok maknanya kan begitu ya. Jadi yamhu mbusak sapa Allah biha kelawan salat mau al khotoya ing pira-pira kesalahan. Allah menghapus banyak kesalahan. Ya. Hadis Bukhari dan Muslim, nah ini sangat kuat sekali. Kemudian yang ketiga, menjaga sholat paling sungguh-sungguh itu di awal waktu. Nah, ini namanya menjaga sholat itu yang paling sungguh-sungguh itu di awal waktu. Jadi begitu azan mendengar langsung bergegas. Apapun itu ditinggalkan. Saya melihat ada teman saya itu teman main badminton ya ketika saya masih berolahraga begitu. Meskipun sedang bertanding dan itu resmi, itu begitu azan ya langsung saya leke wis kalah karepmu. Ya bolone main yo rada jengkel, tapi mungsuhe seneng langsung menang. Itu ya langsung menang. Itu artinya kegiatan bulu tangkis itu begitu azan langsung saya leke. Nah ini kan saya hanya melihat satu orang, hanya melihat satu orang. Nah karena itulah ya sudah sangat bagus ya begitu azan langsung kita bergegas ambil air wudhu. Sebisa mungkin air wudhu itu di rumah, sebisa mungkin syukrul wudhu itu di rumah, kan gitu sebisa mungkin. Jadi yang masjid itu sholatnya cuma cukup 2 rakaat, yang lain-lainnya sudah di rumah. Nah, itulah nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Ya, gitu. Nah itu yang kemudian yang di awal waktu itu begini. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah ridho kepadanya. Anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayul a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal, paling utama? Qala as-salatu liwaktiha, salat di waktunya,
tetapi dimaknai sholat di awal waktunya. Wa birrul walidaini, dan berbakti kepada kedua orang tua. Tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Jadi birrul walidain ini nomor 2 ya. Setelah sholat langsung birrul walidain, baru jihad. Ya, baru jihad. Nah, karena itulah terkait nyempal sedikit terkait dengan hari Idul Adha nanti, hari Jumat. Ini rame sekali. Nek Jumat kuwi mau ora usah sholat Jumatan ya oleh, kan gitu. Iya, tetapi Nabi itu menyelenggarakan, nyempal sedikit ya. Nabi itu menyelenggarakan sholat Jumat. Wahai para manusia, orang-orang yang berkumpul dengan saya. Ya, siapa yang menunggu sholat Jumat ya berkumpul. Kalau pengen pulang ya silakan. Hadisnya cukup banyak. Nah, itu lalu dipahami aneka macam oleh para ulama, dan para ulama masing-masing punya pengikut. Yang paling ekstrem orang nindakake Jumatan ora apa-apa. Dadi ana masjid sing ora Jumatan, ya ana. Wong Kanjeng Nabi memberi rukhsah, ya sudah. Tapi dilihat dari teks-teks hadis Nabi itu, Nabi tetap menyelenggarakan sholat Jumat, cuma memberikan rukhsah atau keringanan, boleh orang itu tidak sholat Jumat. Cuma yang sholat Jumat, nah begitu Nabi memberi komentar khairon wa ajron. Jadi ada pahala yang banyak dan ada kebaikan yang banyak. Nah, ini yang kata kuncinya bahwa Nabi mengatakan itu adalah khairon wa ajron. Di khairon itu banyak kebaikan. Karena isim nakiroh itu mempunyai makna banyak atau universal. Jadi menyelenggarakan sholat Jumat di Idul Adha hari Jumat itu banyak mengandung hikmah kebaikan dan pahala. Kalau kita tidak ikut sholat Jumat itu lalu jadi perkara. Ada 3 pendapat. Yang pertama, ya ora sholat luhur, ya ora sholat Jumat, ora apa-apa, wong memang diolehi yo. Itu pendapat pertama begitu. Jadi ora sholat. Dasarnya piye? Ya itu tadi. Kan isih 5 salate. Sedina kan isih 5. Bukan gitu. Zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Kemudian zuhur, maghrib, asar, isya, lalu subuh, ya. Lalu luhur ora, ning tetep 5 diganti salat Id. Jadi subuh, salat Id, asar, maghrib, isya masih 5. Jadi sedina isih adus ping 5. Kotorannya tetap hilang. Itu dasarnya begini. Satu kelompok. Nah, kelompok yang lain itu Jumat ki ra ono salat zuhur. Selama Nabi menyelenggarakan salat Jumat itu wis ra ono salat zuhur. Mulane kandha salat Jumat. Nganti teka salat Jumat, keri karo khutbah diitung ora salat Jumat. Itu fala Jumatalah kan? Jadi ya salate meskipun neng omah ya 2 rakaat, salate Jumat, ora ana salat zuhur. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini biasanya mazhab Syafi'iyah, yaitu fa'in kharajat fasolli zuhra. Nek kebrojol karena satu hal ya salat zuhur. Wong asline iki zuhur. Jumat kan mergo kumpul seminggu pisan, bendinane kan zuhur. Nah, begitulah kurang lebihnya Syafi'iyahnya itu.
Apa artinya? Ketika kita tidak ngikuti sholat Jumat itu kan jadi perkara tiga mau. Lah yang tiga itu kalau ini tidak ada toleransi kan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bener kayak awake dhewe nyalahke wong liya kan dadi perkara kuwi. Nah, supaya ora dadi perkara, luwih slamet ora ono sing komentar, tetap sholat Jumat. Jadi semuanya sholat Idul Adha dan semuanya sholat Jumat itu paling selamat. Nah, itu ya. Yang karena memang sangat insidental, ya sedina orang 5 tambah 6 enggak bagus itu kan gitu. Maka saya sarankan akhirnya besok hari Jumat itu semuanya sholat Jumat, tidak usah mengambil keringanan itu. Ya, karena secara halus Nabi itu siapa yang melakukan Jumat itu ada khairan ya apa tadi wa ajron. Nah, sehingga menjadikan kita lebih adem kan gitu ya, lebih adem. Kemudian yang keempat, ada 17 ya. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersesuci di rumahnya, wudu atau mandi besar. Tsumma masya ila baitin min buyutillahi, kemudian berjalan menuju rumah-rumah. Kemudian berjalan menuju rumah di antara rumah-rumah Allah. Kalau di sekitar Sendang Gede baitunya ya ini ya. Di sana yang lainnya ya lain lagi, di Sendang sana lain lagi, di sana lain lagi. Karena masjidnya banyak gitu ya. Masing-masing masyarakat punya masjid sendiri. Lalu untuk apa? Lihat dia faridotan untuk melaksanakan keperluan. Faridoh, fardun itu menjadi bahasa Jawa perlu gitu ya. Tapi kalau fardun itu maknanya sangat berat. Nek perlu ki luntur. Ya ora perlu ya ora kan gitu. Nanti banyak sekali bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu banyak sekali luntur. Nah, jadi kalau ini dimaknai di kalangan kita pesantren itu ya wajib. Lihat dia faridotan untuk melaksanakan kewajiban. Min faraidillahi, di antara kewajiban-kewajiban dari Allah, kanat khatwatahu, maka dua langkahnya itu, dua langkah dalam melaksanakan kewajiban itu, ikhdahuma tahutta khati'atun, satu di antara langkahnya itu menghapus dosa, kesalahan. Wal ukhra tarfa'u darajatan, langkah yang lain itu untuk menaikkan derajatnya. Jadi umpamane langkah kiri itu menghapus kesalahan, langkah kanan itu mengangkat derajat ke masjid itu. Lah nek dihitung sing akeh langkah yang mana? Yang paling jauh dari masjid. Itu yang paling jauh. Lah nek nganggo sepeda motor piye? Merang langkah kok kan gitu ya. Nah, itu ya kita akhirnya berpendapat ya wallahu alam ya sak putaran roda. Sak putaran roda sing mburi itu menghapus kesalahan, satu putaran roda yang depan itu mengangkat derajat atau dibalik. Sing jelas lah ganti ini langkah kan ya putaran, bukan gitu. Masa atau sepeda motor ora itu ganjaran 5 langkah ya. Tapi memang ada di antara sahabat dulu itu orang yang rumahnya jauh. Nah, setelah rumahnya jauh itu disarankan kowe pindah rene wae supayane kowe nang masjid iku cedhak utawa tuku kendaraan. Jadi nek udan ora kepleset, ora kepanasan. Orang itu malah sumpah, aku ora arep pindah, ora tuku kendaraan.
Kendaraannya dulu kan juga masih melangkah. Nah tapi kan papat sikile. Lagi sikile loro, langkah ihdahuma kok loro. Nah itu ada yang memahami secara tekstual begitu. Jadi naik kuda atau birol itu aja nggak mau. Kon pindah rumah dikei lahan juga nggak mau. Aku tetep kono omahku, tetep kene masjide ya aku teko. Lah umumnya orang yang jauh itu biasanya tekone luwih gasi. Betul nggih? Iya, nak sing pendek, sing cedak kuwi biasanya malah keri. Tapi di sana, tidak di sini, ya gitu ya. Iya. Biasanya begitu ya. Saya dulu tuh dinas di Kudus itu masuk jam 7, saya berangkat dari Jimbaran ya Ungaran itu ya saya selalu paling duluan datang. Ya nak jauh itu seperti itu. Nah, inilah la tekstuale ki ya wudu. Nek nang omah. Karena ada orang itu kalau sudah berangkat ke masjid itu sama sekali supaya tidak menegur itu. Jadi supaya antara wudu karo salat syukrul wudu itu tidak omong-omong yang lain. Nah, kalau antara jarak salat ya antara wudu dan salat itu 2 rakaat itu tidak omong-omong itu khuttat khotoyahu maka dihapus kesalahannya ya dihapus kesalahannya itu satu lafal hadis itu mithla zabatil bahri seperti sebanyak buih di laut atau gitu dosa sebelumnya ya, itu dosa sebelumnya. Karena itu kalau kita ini kan sudah menjadi komunitas. Jadi nek wis wudu kok omah ya semangat ya subhanallah 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 wae. Kepada yang lain tidak saling bertegur sapa. Mungkin bersalaman ya, tapi tidak bertegur sapa. Karena itu kalau sudah duduk di masjid, gitu tidak udah saling bertegur sapa. Supaya doa masa lalu itu hilang. Atau dosa masa lalu itu hilang. Itu yang kalau sudah saling sama tahu kan ya, kan gitu. Kemudian ya ini sudah sangat populer. Yang kelima, sholatul jamaati afdhal min sholatil fardhi bisabi wa 20 darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Nah, ada yang nyebutnya hadis sama-sama muttafaq alaih semua ini 25 derajat atau 26 atau 27. Ya, akhirnya ya wis pokoke akeh. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Lu'lu' wal Marjan khusus yang hanya hadis sahih itu khamsin wa 20 darajatan. Bisitin wa 20 darajatan. Ada bisab'i wa 20 darajatan. Selawe 26 utawa 27. Ya wis wong iku persoalan rawi kok. Sing penting luweh akeh sak kemenge ganjarane timbangane salat dhewean. Nah, kan gitu ya. Kemudian yang keenam ya. Doa amin di dalam sholat jamaah. Dosa masa lalu diampuni. Idza qala al-imamu apabila imam itu sampai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Faqulu maka berkatalah kamu amin. Ya. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati sesungguhnya membaca amin itu kok bersamaan dengan perkataannya itu dengan perkataan malaikat ghufira lahu ma taqaddama min dzambih
dosa masa lalu pasti diampuni. Nah, tapi ki jelokane ya angel ki. Membaca amin bersama-sama itu angel. Karena membaca amin itu kalau orang Indonesia, orang Malaysia itu biasanya tergantung lagune imam. Gitu ya. Tergantung lagune imam. Nek imame leh maca dilagoke api alon ya amine dawa. Gitu ya. Nek imame sedeng amine ya sedeng. Amine cepet kaya tarwah ya amin. Ya cukup itu kan gitu. Nah, tapi kalau kita sholat di Mekah gitu ya ora iso, amine ora iso bareng. Orang Indonesia, Malaysia paling ketoro gitu. Amin. Nah gitu ya, itu paling ketoro. Ya, kalau kita lihat tulisan amin itu memang 4 macam. 4 macam. Jadi ada yang ini salah, ini salah, ini salah. Sebetulnya 4 macam benar semua gitu. Dan cara membacanya pun juga 4 macam. Ya, ada amin. Ada a-nya mata bi'i, mi-nya alif disukun, ya. Amin, mi-nya panjang. Ada a-nya karo mime ditasid. Amin. Nah, gitu. Ada yang kayak orang Eropa. Amin. Itu juga orang Arab. Nah, umumnya orang Eropa itu amin. Ya. Jadi imalah miring. Nah, kita lihat akhirnya di Jawa, di Indonesia itu pasti serempak. Itu lebih bagus itu ya. Ya tergantung imamnya tadi. Mudah-mudahan gitu. Malaikat itu kan ngamini imam, orang ngamini malaikat gitu. Jadi ketika kita sholat berjamaah itu para malaikat ya sholat makmum. Oh gitu itu juga ada loh orang yang melihat loh. Di Semarang ini sekarang orangnya masih hidup. Itu bisa melihat itu. Jadi masjidnya kata mau teko kono neng leleh makmum kita teko kebon kono. Ada orang melihat begitu itu. Sampai cerita begitu tak jak salaman tak sumpah kowe iki ngarang pemuda saya melihat Mas. Saya melihat Mas. Nah, jadi mudah-mudahan malaikat itu yang menyesuaikan amin kita gitu ya. Kita akan raweruh gitu. Nah, dan kita itu selalu sesuai karo bacaane imam. Ya, imamnya cepat ya, amimnya cepat, imamnya rendah ya. Nah, maka akan sangat bagus kalau imamnya itu harus membaca amin yang didengar oleh makmumnya, dia yang ada mic-nya soalnya. Gitu. Disinilah Islam itu mengajarkan kekompakan, keseiyakataan. Itu seperti ini. Solidaritas kerukunan yang sangat luar biasa itu dari amin itu sebetulnya pelajaran yang sangat luar biasa. Sehingga bareng-bareng kabeh abot padha disangga gitu, enteng padha dicangking itu janjane pelajaran imam itu ini. Amin ini. Kan nek nganti bareng oh diampuni dosane kan gitu. Sehingga kita berusaha aminnya itu bersamaan. Soal komburi ana cah cilik amine beda ya itu lain persoalan kan gitu ya. Ya yang penting semuanya yang sudah dewasa apalagi lebih 40 aminnya serempak malaikatlah yang menyesuaikan. Mesti kita hanya gitu ya. Ya gitu. Kemudian yang ketujuh memperoleh perlindungan di hari kiamat karena hatinya terpaut ke masjid untuk sholat di dalamnya. Tadi itu kan sholat, kedua berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga itu baru jihad, pengurusan
daging kurban ngono kuwi masuke jihad gitu ya. Kayak panitia itu melaksanakan itu jihad. Tapi nomor siji tetap sholat. Nah, meskipun itu jihad, bagaimanapun juga penyelenggaraan di masjid itu artinya hatinya itu terpaut dengan masjid. Sab'atun yudhlihimullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillahu. 7 orang yang Allah itu akan memayungi mereka dengan payungnya Allah itu di hari tidak ada payung sama sekali kecuali payung Allah. Banyak 7, lalu terakhir wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seseorang yang hatinya itu tergantung selalu dikoneksikan ke masjid-masjid. Ora mung masjid, masjid. Lah terus terapane piye? Ada orang yang karena keilmuannya, karena kesolehannya, kuwi dadi panitia masjid itu pirang-pirang. Masjid kono dadi iki, masjid kono dadi iki, masjid kono dadi iki, masjid kono dadi iki. Engko arep Idul Adha, kono ngenekke rapat diundang, kono ngenekke rapat diundang, kono ngenekke dirapat undang, kono ngenekke rapat diundang. Ngono kira-kira atine piye kuwi? Ya. Tersimpul masjid kono, tersimpul masjid kene, tersimpul masjid kono, tersimpul masjid kono. Nah temennya, saya punya teman meng sopir Pak, sopir ban. Itu dia tidak pernah berhenti tahajud. Setiap pasti tahajud. Engko nek neng Kediri mampir masjid kene. Engko nek neng Ponorogo mampir masjid kene. Nek neng Purwokerto mampir masjid kene. Nek neng Uti selalu punya begitu. Sangat luar biasa itu. Nah, disitulah yang akhirnya itu bisa melihat sesuatu yang dibalik alam padang begini. Cuma sopir itu ya, sangat luar biasa. Ya, saya kenal baik, saya kenal baik. Nah itu karena apa? Artinya mu'allakun bil masajid. Ya. Nah, untuk mempraktekkan ini berat ini. Jadi bukan mu'allakun fil masjid, bukan begitu. Kalau mu'allakun fil masjid ya cuma orang sini yang masjidnya kene, gitu. Wah nek ngono ya berat, ora digawe abot ya abot, digawe enteng ya enteng. Tegese ngene, nek pas lunga sing penting salat. Oh kok masjid kono. Ora nek masjid, oh ning rest area. Ora ning area, oh ning nggon pom bensin. Lho kan gitu. Itu artinya hatinya terpaut dengan masjid. Ya kan gitu. Sing jenenge arang-arang lunga lho ya piye? Iya yang penting pas ketika lunga kuwi nek ada ya ning rest area, ora ana rest area sing ora ana masjide. Itu ya sangat luar biasa ya. Sangat bagus. Itu yang membuat termasuk wa qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Lah orangnya bepergian juga demikian. Jadi bisa sholat di pom bensin, jenenge saya pom bensin terus. Saiki jenenge wis ora pom bensin ya. Pom pertalite apa pom apa. BBM ya, tempat BBM. Nah, bisa mampir ke sana, bisa ke rest area, bisa ke yang penting salat yang 5 itu tidak bolong. Nah, dengan adanya rest area, dengan adanya pom bensin, dengan adanya mall ku ya ana musolane kabeh kok. Ketoke terus ora patek relevan jamak ketoke iki. Ya, salat kita wis ora rekoso. Apa ya? Bepergian kita itu ora rekoso, wis numpak mobil AC gitu ya. Dan tempat salat jeng telecek di mana-mana. Itu ketoke salat dikosor, dijamai kita wis ora relevan. Kecuali memang kesulitan gitu loh. Lah nek pesawat ngono ya piye meneh kan gitu ya. Tapi kalau kita
bepergian merdeka nggawa mobil dhewe, nah gitu ya. Engko salat ning kono. Salat asar. Mosok ming loro ya papat. Nah, itu artinya wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah, itu nanti ketika tidak ada payung, karena ada hadis menyebutkan bahwa srengenge kuwi jarene mung sekilan karo ya Allah alam ya gitu. Umpama ana tenan nek dipayungi karo Gusti Allah ya ora panas. Srengenge ya ora mungkin to ngalahke payunge Gusti Allah. Ya, jadinya ya adem maksudnya kan gitu. Itulah ya, lagi-lagi orang sholat itu seperti itu. Kemudian satu lagi, azab bagi yang sengaja meninggalkan sholat. Nah itu ya. Kullu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsim bima kasabat rohinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Niki nek maca letterlek ngono ki rohinah itu gadean. Jadi setiap perbuatan itu kaya kita itu nggadekan. Nek perbuatan elek itu berarti akan sok ngunduh pokoknya itu juga yang elek. Aslinya kan rohinah. Itu lalu diterjemahkan yang paling pantas tepat itu tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Illa ashabil yamin, kecuali golongan kanan. Nek golongan kanan itu bagaimana? Golongan kanan itu senantiasa beramal baik terus. Pada saat ia beramal baik, itu sebetulnya kesempatan awal untuk berbuat buruk. Nah, kalau dalam bahasa akademik, setiap kita beramal baik itu merupakan langkah awal untuk berbuat buruk. Kan gitu. Jadi sebut umpamanya anak 7 tahun diajari sholat, mau itu berarti berbuat baik. Pada saat berbuat ini merupakan kesempatan langkah awal untuk berbuat buruk. Kemudian umur 10 sholat sudah otomatis. Itu langkah awal untuk berbuat buruk semakin jauh. Kemudian umur 15 sudah sholat sebagai satu kewajiban yang sama sekali tidak bolong. Langkah awal untuk berbuat buruk semakin jauh. Nah, hari demi hari amalnya baik sehingga sampai-sampai tidak ada kesempatan untuk melangkah awal berbuat buruk. Itu namanya ashabul yamin, kelompok kanan. Itu kalau saya kuliah itu ada ada grafiknya. Nah, orang yang kelompok kanan fi jannati yatasaalun, di surga mereka itu saling bertanya satu sama lain, ya ngobrol santai. Anil mujrimina, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Aku ki mbiyen ki ya duwe kanca jenenge Pak iki kae, omahe karo masjid ki ya mung 100 meter jane. Ning ya malah ora tau nang masjid blas. Lawange we tutup. Kadang-kadang krungu adzan itu ngerti-ngerti wis lunga nggo mobile kan gitu. Itu ternyata somben ngomong-ngomong ngono kuwi. Nah, saiki mbah kuwi wong ora tau salat kok. Itu anil mujrimin. Terus apa dipethuki. Masalah kakum fi sakor. Mengapa kamu itu kok masukin neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Aku mbiyen kuwi ora salat. Jadi ngaku agamane Islam, KTP-ne Islam ning ora salat. Kathah napa mboten? Sak kemenge akeh, betul nggih? Sak kemenge akeh.
Walam nakun nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makanan orang miskin. Malah ngorup kok. Ora mungkin to wong korupsi ki sedekah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kemudian kami itu selalu membicarakan hal-hal yang batil kepada orang-orang yang sama-sama batil. Wong pembohong iku mesti di-backing karo penjahat. Itu pasti. Didukung karo pasal-pasal tentang pembenaran kejahatan. Iku ternyata wis digambarke ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga mendustakan dari pembalasan begini ini. Ya. Hatta atanal yakin, sehingga datang pada kami ya kematian. Soalnya kematian itu kan yang pasti. Tambah sedikit, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, berbuat dosa, itu berada di dalam kesesatan di dunia. Ya, dan di neraka su'ur. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqor. Ingatlah ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Jadi diseret ngono kuwi wajahe. Raine ning isor kene, dicekel sikile, diangkat, mengkurep ngono kan, sing keseret kan raine. Iya. Jadi, lah kenapa kok raine? Nek dipikir-pikir, karena di dunia itu ndak punya malu sama sekali. Ndak punya malu. Lah ndak punya malu itu ungkapan bahasa Jawa tahun 60-an itu jenenge raine rai. Rai gedek kan nggak punya malu. Saiki rano gedek, onone cor, itu jalan kan dicor. Jadi raine iki wis cor-coran semen. Karena itulah nanti diseret itu juga pakai wajahnya. Ya Allah itu. Nah, kesimpulan sementara sebagai penutup ya, sudah sampai jam 6, itu jangan sampai sholat kita itu bolong. Kemudian diusahakan sekuat mungkin di awal waktu. Diusahakan sekuat mungkin berjamaah. Insya Allah menjadi nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Makatan mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.